testimoni teman-teman yang baru lulus kuliah segala macam bilang nyari magang aja susah, nyari full time susah, nyari freelance susah, nyari proyekan dibayarnya Allahu Akbar makasih doang. At least basicnya dulu deh. Kemudian mentalitinya adalah jangan takut ditolak, karena ditolak itu pasti, diterima itu rezeki. Penting nggak sih Kak adanya work life balance bagi kita? Itu mitos. Apa itu work life balance? Ada teorinya. Mau cepat naik gaji, ya udah pindah-pindah gitu. Gitu kan? Itu udah value yang berbeda banget. Enggak disambung. Hai semuanya, hari ini di samping aku udah ada Kak Dinar Syarita Bakti atau Dinar The HR. Dan hari ini kita bakal bahas tentang Gen Z dan pengangguran. Hai Kak Dinar. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Aku kepo nih Kak Dinar kan HR ya. Boleh nggak ceritain asal-usul nama @Dinar The HR itu sebenarnya dari mana? Jadi awalnya karena challenge di kantor ya, sekitar 2 tahun yang lalu tuh TikTok lagi naik-naiknya dan kita mau ngerti algoritmanya gimana. By the way gue HR di digital agency, jadi kerjaannya deket banget sama sosmed gitu. Terus bikin challenge dan pada pakai username segala macem gitu. Gue awalnya pengen nama full gue Dina Syarita Bakti tuh di TikTok, tapi kemudian konten yang naik dan buying banget audiensnya, tiba-tiba ribuan yang views, itu gue ngomongin HR. Terus di advice lah sama tim sosmed gitu, Kak, lo ngomongin HR aja kalau kayak gitu, karena gue bingung bikin daily life gue gitu-gitu aja gitu, ngomongin apa ya. Terus muka gue juga bukan face card yang tinggi gitu kan, jadi ngomongin apa ya yang bermanfaat, kan manusia yang paling berguna itu bermanfaat untuk manusia lain, betul kan? Terus kata anak sosmed, ya udah nih viewsnya gede, ngomongin HR aja udah. Oh oke, gue dapet ide. Terus mau ganti username, ingetnya Dora the Explorer, kan Dora Oh suka nonton iya, Dora the Explorer. Dulu waktu kecil. Iya, udah gede nonton itu agak aneh ya. SpongeBob kalau sekarang gitu. Terus oh Dina the HR aja kalau gitu. Saat itu HR influencer yang lain udah pada naik kan. Terus gue nggak mau orang tuh terlalu notice gue tuh Dinar yang mana gitu kan. Ada Dinar Candy. Oh iya kan. Iya, jadi gue bisa menunggangi itu. Oke, ini bagian Dinar Candy, ini Dinar the HR. Gitu. Ya udah akhirnya nama itu muncullah, nempel sampai sekarang. Inspirasinya Dora the Explorer gitu. Kakak kan HR nih kan, sering banget ketemu sama kandidat-kandidat. Pernah nggak sih Kak ketemu kandidat yang unik? Ada aja sih, ada aja hari-harinya, karena ibarat kata orang zaman sekarang itu unik-unik ya gitu. Kayak gue tanya bahasa Indonesia, jawabnya full bahasa Inggris. Ya, gue tanya pakai bahasa Inggris, jawabnya full bahasa Indonesia gitu. Jadi kita Kebalik-balik. lost in translation nih Bun gitu. Ada hari-hari kayak gitu. Ada juga hari-hari di mana gue nanya apa, kandidatnya jawab apa gitu. Atau ada juga yang unik tuh kemarin pas lagi zamannya Covid ya, kan semua serba online nih. Ada kandidat yang gue interview, belakangnya tuh dia pakai screen yang berapi-api gitu loh. Dia kayak Dragon Ball Goku gitu loh, menyala bangku. Backgroundnya belum diganti. Mungkin iya, atau kan emang aja apa interviewnya gimana sih lama 30 menit, jadi gue rasa at some point dia sadar ya itu backgroundnya dia. Emang sengaja berarti ya? Bener tuh kan, inget kan gue sampai sekarang itu sih itu. Terus banyak sih yang unik-unik, ada aja pokoknya. Tapi biasanya rentang umurnya berapa sih Kak? Mereka yang unik-unik itu? Aduh, macem-macem lagi. Ada yang usia produktif sekarang kan, yang baru lulus itu Gen Z ya maksudnya ya, sama kalau enggak late millennial lah disebutnya, yang udah masuk 90-an akhir gitu. Gue juga banyak pro hiring, jadi ketemunya banyak orang yang udah pengalaman kerja juga. Tapi most of them ya Gen Z sih, Gen Z awal yang baru tempat kerja kedua atau tempat kerja pertamanya mereka gitu. Fresh graduate, bener. Atau bahkan lagi cari magang, masih kuliah, anak semester 2 udah apply buat magang. Rajin banget Kak. Anak semester 2 bukannya masih kuliahnya lagi padat-padatnya padahal. Betul, bener. Nah, kantor gue itu hybrid. Oh, jadi mereka ngelihat itu sebagai peluang. Bener, iya. Jadi 3 kali WFH, 2 kali WFO, cuman Rabu Jumat doang. Jadinya mereka menganggap itu chance nih buat gue. Kan sekarang kalau nyari kerjaan gitu, lu baca
requirement-nya kan minimal pengalaman 2 tahun tahun. magang. Iya, Gitu. jadi kan Nah, kayak ngajar 2 tahun pressure magang. nih gitu. Jadi dicicil dari sekarang, ya, dari Dicicil semester dari 2 sekarang, gitu. benar. Itu sih. Tapi kalau pandangan kakak gimana sih tentang hal itu? Bukannya kalau misalkan anak magang itu yang tadi semester 2 ya, malah ganggu kuliah nggak sih? Tapi kalau dari pandangan HR gimana sih kak? Gue akan balikin lagi sih ke kandidatnya, karena journey kamu sampai akhirnya lamar ke posisi magang ini kan dari lihat iklannya, baca, terus mungkin ngepoin HR-nya, ngepoin perusahaannya, akhirnya kamu tertarik dan mau apply gitu. Dan pas interview gue akan tanya pasti gitu, apa kalau misalnya anak magang ya, kamu masih kuliah atau enggak gitu, kamu ada jadwal kelas kapan aja, karena kadang-kadang ada yang, kak gue ada kelas waktu kita WFO, bisa dipindah nggak WFO-nya, sayangnya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kayak gitu mundur dengan sendirinya dan lain-lain. Yang gue minta sih gini, komitmennya Komitmen. gitu. Kamu udah komit untuk sign di sini, kamu akan dikasih tugas dan segala macem, karena kita ini programnya magangnya paid internship, jadi pasti akan ada ekspektasi yang kita kasih ke kamu, benar. which is kalau misalnya kamu oke banget, kamu bisa jadi aja kita tawarin full time gitu, karena paid internship kan gitu. Di satu sisi akhirnya nanti balik lagi ke mereka gitu, apakah mereka mau cuma coba, oh jadi gini lah saya magang, itu nggak apa-apa kok gitu, atau emang mau diseriusin segala macam, gue nggak masalah Berarti either way. terbuka juga ya buat Terbuka hal juga gitu, karena zaman sekarang ya kita tahu meskipun kultur magang paid atau unpaid ini jadi hal yang banyak dibicarain di sosmed ya, lebih ada yang bilang lebih banyak kontranya dibandingkan yang pronya gitu, tapi yang berminat banyak dan yang buka tuh banyak gitu. Itu kayak satu cara dimana kita mau ngelihat talenta terbaik tapi dari early stage. Resikonya buat perusahaan kalau misalnya masih semester muda gitu ya, kita harus komit juga dan fleksibel juga dengan jadwal kuliahnya, jadi sama-sama komit aja dengan hak dan kewajiban masing-masing lah gitu. Tapi gue salut sih, zaman sekarang tuh kompetitif Iya, banget ya soalnya. kompetitif banget, Heeh, setuju, jadi setuju. bener-bener udah di pressure dari social pressure, orang tua, sosmed segala macem. Jadi gue nggak kaget ngeliat anak semester 2, bahkan mungkin baru 1 semester terus ngeliat mereka Iya, ini, oh hybrid nih, ya langsung. udah gue coba deh gitu. Gas Gua- dulu aja. gas dulu aja gitu. Mungkin kalau dilihat 5 tahun lalu gue kaget ya, tapi sekarang udah enggak sih. Itu jadi lumrah gitu loh jadinya. Jadi untuk anak-anak sekarang itu tuh untuk magang di semester yang masih muda udah hal yang kayak biasa gitu ya kak Biasa ditemuin. aja, bener, asli. Mereka kayak ngumpulin porto, mau CV-nya bagus kak, gitu-gitu. Gue ngerti sih, Iya, tuntutannya banyak soalnya. Nah sebelumnya nih kak, aku kan sempat baca berita kalau misalkan pengangguran di Indonesia tuh kan lagi baik banget ya. Kakak tahu sendiri kan. Dan kebanyakan tuh Gen Z. Gen Z tuh kayak 10 juta sendiri angkanya menurut BPS. Nah pendapat kakak tentang hal ini gimana tuh kak? Kalau kita cocok logi nih sama datanya, kenapa banyakkan Gen Z? Karena kalian lagi di usia produktif, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lagi ekonominya lagi bangkit lagi nih setelah COVID kemarin. Dari yang WFH sekarang udah pada balik lagi WFO, gitu kan. Dari yang tadinya work from everywhere, sekarang kamu setiap hari literally ke kantor lewatin stasiun Manggarai, yang gokil banget itu. Ya, itu Bener kan, gitu. Terus itu masing-masing kalau udah punya pasangan. oh masing-masing banget gitu, kamu survive aku survive, kita Iya, ketemu di iya, exit sengaja. aja gitu. Gak kenal lagi ya? Nggak sama kenal lagi samping kanan. gitu. Kayak good luck deh gitu kan. Itu jadinya apa ya, ini satu masalah yang tiap tahun tuh terjadi, dan gue rasa dihadapin juga sama negara-negara berkembang, bahkan di US sendiri, di Amerika sendiri, ini juga jadi satu hal yang PR pemerintah banget. Berarti gitu bukan kan. hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi ya karena kita hidupnya di Indonesia gitu, di Jakarta apalagi, terasa banget ya efeknya. Gue banyak testimoni teman-teman yang baru lulus kuliah segala macem bilang nyari magang aja susah, Benar, nyari benar, full time benar. susah, nyari freelance susah, nyari proyekan dibayarnya Allahu Akbar makasih doang gitu kan 2M. ya. Makasih mbak. Makasih mbak, makasih mas gitu doang, porto banyak gitu. Jadinya ini kayak puzzle yang saling gak ketemu satu sama lain gitu. Udah coba, oh ya kita ada investasi di luar negeri segala macam, investor luar negeri segala macam, tapi kan itu tidak serta merta membuka lowongan kerja dalam hitungan 1 hari kan gitu. Dan akhirnya ya kayak domino efek aja gitu. Terus kak, pengangguran ini kan SDM-nya tuh karena underqualified atau harus bersaing sama yang layoff? Gua rasa aspeknya banyak ya, variabelnya banyak ya. Pertama betul yang layoff juga, korban layoff itu banyak juga lagi cari kerja. Yang kedua, tiap tahun itu ada yang diwisuda pasti, jadinya itu benar. akan nambah. Sedangkan yang invest kan
nggak, angkanya itu investornya tidak sama dengan angka yang lulus. Benar. Baik itu lulus SMA, SMK ataupun lulus kuliah gitu. Jadi angkanya akan selalu timpang gitu. Terus pemerataannya juga beda-beda, kemudian tuntutannya juga beda-beda. Meskipun udah banyak celah yang dikasih nih, dari mulai magang yang berbayar, kampus merdeka, kayak program prakerja dan lain-lain gitu, itu bahkan tetap nggak bisa menyelesaikan kayak 50%-nya gitu. Jadi itu akan terus nambah terus, dan semuanya jadi masalah. Umur jadi masalah, pendidikan jadi masalah, pengalaman kerja jadi masalah, gaji jadi masalah gitu, zonasi jadi masalah juga. Jadi semuanya ya udah red flag aja, itu nggak ada green flag ya. Kecuali kamu privilege gitu. Oh, Kecuali kamu kayak ini anak saya, oh iya siapa gitu, itu beda ya. Tapi sebenarnya kalau kerja tuh harus punya pengalaman nggak sih Kak? Tergantung. HR juga sadar ya, yang melakukan hiring, recruiter, talent acquisition, kita juga sadar kalau kita hiring anak magang gitu, ya ini anak magang pasti harus ada developmentnya dong gitu. Gak mungkin kamu hire anak magang dengan ekspektasi speknya full time, meskipun itu sering terjadi ya. Itu kayak optimismenya mereka gitu. Kita akan balikin lagi ke usernya gitu. Kita nih hire anak magang gitu. Oke, kamu mau yang dream team, mau yang talenta terbaik gitu, balikin lagi, apa sih yang bisa kita tawarin kepada talenta-talenta terbaik ini gitu. Bisa nggak kita kasih benefit sesuai sama yang mereka harapkan gitu. Mereka minta paid internshipnya itu se-UMR gitu. Kayak ada misalnya gitu ya, kayak ada perusahaan, berapa banyak perusahaan mention ke gue yang dia itu bayar anak magang se-UMR. Gue sampai detik ini nggak ada sih kalau di yang sampai ke gue ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman tahu ada perusahaan yang bayar anak magang se-UMR itu siapa? Ada nggak sih? tinggi banget gitu. sih Kak. Itu tinggi Maksudnya banget tuh kan tinggi gitu. banget sih. Kayak seperti itu. Jadinya ibarat kata kita harus realistis lah ketika hiring gitu. Kalau hiring anak magang ya wajar kalau yang daftar anak masih kuliah, baru lulus, belum dapat kerjaan, mungkin belum pengalaman. Kita hiring entry level, mungkin harapannya pengen yang udah punya pengalaman magang, atau mungkin udah pernah ngerjain project atau PKL di bidang yang sama, itu wajar. Kita hiring senior, ya wajar kalau minta pengalamannya 3-4 tahun. Kita hiring manager, ya wajar kalau dia minta angkanya udah sampai Yang double lebih tinggi digit lagi. dan segala macam. Jadi realistis aja gitu intinya. Setiap level itu kan ada tuntutannya ya gitu. Itu sih. Nah, fresh graduate sekarang itu kan didominasi sama Gen Z. Nah, Kakak setuju gak sih kalau misalkan Gen Z itu kan kayak di media sosial itu dicap malas kerja dan malas cari kerjaan? Kakak setuju gak? Gua nggak setuju lagi. Setujunya. Gini, gue kerja di lingkungan yang hampir teman-teman kantor gue tuh anak Gen Z. Gue tuh termasuk yang udah kayak milenial senior yang udah 30-an something gitu ya. Gue tidak merasa ada masalah yang serius kerja sama mereka, mungkin karena didominasi sama teman-teman Gen Z juga gitu, dimana apa mereka permasalahkan itu juga jadi isu gue. Jadi kita kayak sharing nasib aja nih gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang bekerjanya itu kebanyakan dari generasi yang lebih tua, lebih senior gitu. Sementara Gen Z-nya cuma segelintir aja, mungkin hanya beberapa orang aja, 3 atau 5, sementara yang lainnya tuh sisanya 30-20 orang tuh semuanya udah kayak senior segala macem. Kalau dibalikin lagi, akan selalu ada label yang dikasih di setiap generasi. Ah iya benar sih. Gitu, yang nyangkut gitu. Kata milenial tuh generasi yang kayak kelinci Iya, percobaan lah benar, gitu, under ada. pressure lah, hasil dari boomer yang ekspektasinya terlalu tinggi segala benar, macem gitu-gitu. Boomer tuh yang tipe pejuang gitu, karena kalau dilihat ya emang dulu tuh kita yang dihadepin COVID ya, mereka yang dihadepin perang dunia coy. Beda sama Iya, kita. beda gitu. Pasca kemerdekaan gitu ya, kerja aja tuh, kuliah, sekolah itu udah alhamdulillah gitu kan. Iya, benar sih. Jadinya challenge-nya beda-beda yang dihadapin, dan gue rasa gue menganggapnya ini sekedar label aja ya gitu, label yang Dari sebenarnya tiap-tiap generasi dari itu. tiap-tiap generasi. Jadi kalau mau diseriusin, didebatin, kita bisa debat seharian tentang hal ini. Tapi kalau mau kita move on dari label ini dan nganggap itu sebagai sesuatu untuk ya udah daily life conversation aja gitu, tanpa menyamaratakan semua orang gitu kan, kayaknya lebih funnya dibawa ke sana sih. Soalnya menurut gue modern problem di modern era ya butuh modern solution. Jadi untuk saat ini ya ini isunya gitu, kita nggak bisa nyelesain ini dengan cara lama gitu. Kalau inget zaman kakek nenek gue dulu, kakek gue tuh hari
bukan hari ya, setelah dia lulus sekolah, gue lupa nama sekolahnya apa gitu, dia tuh kerja sampai pensiunnya itu di tempat yang sama. Jadi dari bujangan nikah sama nenek gue, sakit, meninggal itu di satu perusahaan yang sama. Gitu. Sementara gue nih yang sekarang udah masuk ke 30-an gitu kan, mau 35, nggak ada tuh temen gue yang kayaknya belum pernah pindah kerjaan gitu. Rata-rata kita udah di perusahaan ke-5 atau ke-6 gitu di sepanjang kita berkarir dalam 10 tahun ini, gitu. loncat-loncat kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak setia zaman kakek nenek gue dulu. Iya, dulu gitu. tuh kayak sampai 30 tahun, 40 Wah, tahun di situ. sampai ada piagam berbakti selama 30 tahun gitu. Kakek Gua nenek aku ngeliat juga itu punya kan soalnya. Iya, di rumah bener, kan di gitu rumah kan. pasti ada. Kita dapat 5 tahun satu perusahaan yang sama aja udah dapat Apple produk. Karena udah kayak wah lu keren banget 5 tahun di sini. Kamu bisa betah sampai 5 bisa betah 5 tahun gitu kan. Nah, orang mempertanyakan gitu, what's wrong with you gitu, ada apa, kenapa lo sampai stay 5 tahun gitu. Tapi fenomena kayak gitu kenapa sih kayak beda gitu loh? Dulu bisa 30-40 tahun, sekarang kayak orang-orang tuh loncat-loncat gitu tuh kenapa? Value-nya yang ditutup tuh beda ya. Dulu tuh loyal itu adalah currency-nya gitu. Lo loyal sampai bener-bener loyal abis gitu kan. Perusahaan tuh ngejanjiinnya kayak dulu almarhum kakek gue, kamu gak akan miskin kerja sama saya, digitu sama bosnya, dan dia bisa pegang itu sampai akhir. Dijanjikan gitu. Iya, Dijanjikan. iya gitu. Sementara kalau kita lebih lihat peluang mana nih? Bener gitu kan, ada teorinya, mau cepet naik gaji ya udah pindah-pindah gitu. Gitu kan, itu udah value yang berbeda banget. Nggak bisa disamain. Tapi kalau di mata HR, loncat-loncat itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Kak? zaman sekarang udah biasa. Oh biasa malah. Iya, bener. Ada orang yang PKWT-nya 6 bulan, Oh. iya kan. Ada orang malah dikasih PKWTT kalau misalnya dia di perusahaan yang bergeraknya cepat gitu ya, bener-bener masif gitu. Masuk ada degan. Ini kalau gue resign gue kena penalti nggak ya? Ya pikirannya kayak gitu kan. Mending udah deh PKWT setahun aja. Nanti kalau gue ditawarin lagi, kalau gue rasa nyaman dan ada kenaikan gaji, gue stay. Kalau enggak ya udah gue go sama yang nge-headhunt gue aja. Karena gajinya bisa naik sampai 50% dan segala macem. Gitu. Opportunity-nya juga lebih baik zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Terus nih Kak, gimana pandangan Kakak sama orang yang kuliahnya tuh beda? Kuliah tuh jurusannya beda sama yang dia kerja sekarang. Contohnya aku nih Kak, aku nih lulusan agribisnis, tapi aku bekerja sebagai writer. Agribisnis. Agribisnis. Writer. Iya, tapi aku bekerja sebagai writer. Gimana pandangan Kakak akan hal ini? Fun fact, orang suka ngira gue jurusan psikologi ya, atau manajemen SDM gitu. Karena HR. Karena HR. Karena HR. Gitu. Fun fact, gue itu anak HI. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Kok bisa tuh? Kok bisa? Pertanyaannya. Gitu. Gue tuh anak HI jurusan Strategic and Defense Studies atau bahasanya ilmu perang. Oh, ilmu perang? Iya. Ada Kak ilmu perang tuh? Betul. Ada. Sekarang tiba-tiba nyasar di HR tuh gimana Nah, ceritanya? nggak tahu nih Tuhan ada rencana apa nih dalam hidup gue. Buktinya sekarang kok bisa ngobrol Jadi di sini. HR kan, gitu ya. Makanya Rencana Tuhan. gue tuh suka ada mindernya juga ya, karena tidak di eksakta yang sama tuh ada kepikiran apa gue mau lanjut kuliah lagi di bidang ini segala macam gitu. Tapi ketika gue mencari validasi untuk diri gue sendiri, yang pertama-tama itu ya, gue baca ini sebenarnya pernah dipost sama Washington Post, jadi mungkin teman-teman nanti bisa googling sendiri. Sebenarnya agak jadul researchnya, tahun 2013. Pada saat itu ada research yang Washington Post lakukan, hanya 27% orang yang bekerja sesuai sama majornya atau jurusannya. Dan 27% ini adalah para practitioner. Jadi kayak dokter, nurse. Iya, karena emang harus sejalur Kak kalau Sejalur, itu, karena bener. mereka emang profesi mainannya. Bener gitu. Sementara yang kayak kita yang terbuka kayak agribisnis, gue HI, ekonomi gitu, celahnya kan banyak banget kan. Apalagi bisa zaman kesana, sekarang, bisa bener. Apalagi kurikulum zaman sekarang itu IPA IPS tuh udah nggak ada jurusannya kan, SMA. Bener-bener kamu harus belajar itu semuanya. Ibarat kata nanti setelah lulus kamu mau lanjut kuliah, mau bisa ambil kedokteran bisa ambil psikologi bisa ambil bisnis bisa, jadi peluangnya lebih banyak gitu. Jadi gue rasa nggak masalah sih, in the end of the day banyak orang yang nggak kerja sesuai sama jurusannya gitu, dan banyak orang yang udah proven tracknya itu bisa excel di karirnya yang sekarang, terlepas itu tidak sama dengan major dia waktu kuliah dulu gitu. Itu sih. Tapi gimana sih pendapat Kakak tentang orang yang over educated? Misalnya dia kayak S1 iya, S2 iya, S3 iya, S4, S semuanya, tapi dia tuh minim skill. Nah, ini dibagi lagi ke orangnya. Orang mau sampai kuliah ber-SS itu, SS gitu. benar. Tujuannya apa?
gitu. Biasanya akademisi, endingnya jadi dosen, jadi guru besar, ikut kayak dia riset segala macam, intinya dia memberikan jadi think tank dari sesuatu gitu. Nah, sementara orang-orang yang kerja di lapangan biasanya dia akan sampai S1 dulu, kerja dulu, kemudian baru lanjut S2 lagi, cari yang inline sama apa yang dikerjain gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kamu punya banyak SS kalau emang kamu hobi belajar gitu kan ya, kamu orangnya bener-bener, gue sebenarnya suka belajar gitu, cuman tuntutan tagihan ya bunda tagihan cicilan gitu kan, jadi realistis aja gitu. Savage generation ayam geprek gitu. Tapi kakak setuju nggak sih kak sama lulusan kita yang banyak skillnya nggak relevan sama yang dibutuhin perusahaan? Sepanjang orangnya masih mau belajar dan dia mau punya mentality botol kosong, dimana ketika kamu tahu kamu masuk ke kolom yang baru dan kamu nggak tahu apa-apa, tapi kamu tidak sotoy dan menerima diajarin sama orang lain yang mungkin secara umur, secara background pendidikan lebih rendah dari kamu gitu, tapi kamu di situ adalah ya goyang tapi di situ kamu adalah orang baru gitu dan mau belajar nggak masalah. Tapi begitu kamu bertindak seolah-olah kamu tahu segalanya cuman karena background pendidikan, kamu menolak diajarin, kamu menolak diedukasi sama yang udah tahu lapangannya gimana, itu jadi masalah. Oh, jadi tetap aja kak kitanya harus kayak humble juga gitu sama ilmu-ilmu baru, sama diajarin sama orang, itu tetap harus kita keep gitu. Betul, open mindednya tuh jangan di HTS aja, open mindednya juga di dunia susah kerja tuh. gitu loh. Terus kak, kalau kita nih udah nganggur lama banget, kita lebih baik milih pekerjaan yang ada di depan mata kita, atau kita tunggu aja pekerjaan yang sesuai sama minat kita? Berdasarkan pengalaman ya, gue akan nyaranin untuk hajar dulu aja apa yang ada di depan mata. Gue itu 1 tahun lebih nganggur setelah lulus kuliah dulu tahun 2014 karena gue pengen jadi broadcaster, pengen jadi jurnalis, reporter, kekeh banget. Lo tau nggak endingnya gue kerja jadi apa? HR, Anak pabrik. Oh, sebelum HR sempat jadi anak pabrik. Iya, anak pabrik. Gue anak warehouse, PPIC. Orang kira gue sarjana teknik sipil. Enggak, Bapak, saya SHI gitu. Saya di-hire di sini karena waktu itu perusahaannya dia mau ada audit besar-besaran dari satu brand terkenal yang akan ngasih invoice gede banget ke mereka untuk kontrak 10 tahun. Kendalanya adalah laporan mereka itu di warehouse-nya pakai bahasa Indonesia semua. Dengan jabatan gue itu, gue diminta untuk nge-translate. Itu yang pertama, nge-translate report yang ada sama bantuin ketika nanti ada auditor yang datang. Dan gue jadi kebetulan gue kuliahnya di kampus yang emang dia bahasa Inggris tuh jadi bahasa komunikasi sehari-hari, jadi gue jadi translator gitu. Palu gak ada banget ya? Palu gak ada cinta. Iya, kalau diinget-inget pengen jadi reporter, pengennya tuh pas lagi ada pemilu atau banjir tenggelam setengah gitu, saya melaporkan dari Bantar Gebang gitu. Enggak gitu, saya sebatnya sama bapak-bapak driver wing box gitu-gitu. Tapi kan kakak dapat banyak ilmu nggak sih kak dari Palu Gada itu tuh? Benar, tapi awalnya mental gue itu benar-benar ngedrop banget. Oh, karena memang Karena nggak sesuai sama apa yang gue mau, sama apa gitu. yang diinginkan, Iya. sama jurusan juga enggak. Gue pengen pakai seragam TV yang keren, pakai ID card gitu-gitu, Pengen jadi reporter gini. Kagak, ini gue pakai wearpack. Iya, safety shoes yang beratnya nauzubillah itu gitu. Bawa papan ini isinya apa? Stok opnam, bukan catatan buat di depan kamera gitu. Nah, balik lagi, itu kan berkaitan ya. Kalau misalkan di sekarang itu kan ada tekanan dari media sosial. Biasanya tuh orang-orang nggak mau ngambil pekerjaan yang kurang bergengsi. Nah, kalau dari kakak gimana tuh pendapatnya? Gue dituntut sama keluarga gue untuk menghasilkan sesuatu. Benar sih, benar. I am the breadwinner, baby. Jadi my life humble me so much gitu ya. Boleh banget tuh punya mimpi tinggi, boleh banget. Itu kalau mengutip kata Panji Pragiwaksono, kalau lu matiin mimpi lo, sampai kapanpun lo akan berantem sama semua orang, karena lo akan nyalain semua orang tentang lo yang ngetunda mimpi lo sendiri. Saat itu gue berantem sama semua orang juga gitu, karena gue nggak mau jadi anak pabrik gitu, tapi duitnya enak banget. Mau Lemburan, iya. Sabtu Minggu lemburan tanggal merah tuh gede banget duitnya, apalagi gue di Kerawang kan, yang saat itu UMR-nya tinggi, bener gitu. Kalau gue terima kerjaannya jadi reporter, itu bahkan gajinya setengah dari lemburan gue gitu, nggak bisa ngebiayain keluarga dan segala macem kan. Jadi akhirnya ibarat kata gue
mengambil resiko untuk mengindahkan apa isi kepala dan hati gue sendiri. Tapi gue make a promise to myself gitu, gue akan stay di sini at least 2 tahun nih, sampai adek gue lulus sekolah segala macem gitu-gitu. Abis itu gue akan apply kerjaan sesuai sama yang gue mau gitu. Ternyata akhirnya agak stretch gitu, 2,5 tahun lah gue di sana, baru kemudian gue resign dan gue totally ngejar apa yang waktu itu pengen, nggak ngejar sih, gue jadi ngeblank aja sampai akhirnya keterima jadi headhunter pun karena bahasa Inggrisnya. Skill bahasa Inggris berarti itu penting banget ya kak? Waktu di gue iya gitu. Jadi kadang-kadang HR suka nanya apa sih plan kamu 5 tahun ke depan gitu. Bener Kan? pertanyaan template dari HR. Apa rencana 5 tahun ke depan? Ya udah bikin aja beneran rencana 5 tahun ke depan. Gue dulu juga bikin kok brand mapping gitu-gitu 5 tahun ke depan. Gue udah jadi eksekutif produser di mana gitu. Sama. Gitu. Terus dijalani ternyata bikin plannya enak ya, ngejalaninnya nggak enak. Ini itu kadang. Nah, lebih ke penerimaan sih. Kalau teman-teman tahu 5 state of grief gitu, gue dulu grieving dengan kerjaan gue. Iya, 5 state. Grieving banget kerjaan gue. Enggak grievingnya tuh pas tanggal gajian aja sih. Tapi cuma sehari doang. Setelah itu ya udah gue kayak ya udah gue ngejalanin apa yang jadi kewajiban gue. Gue berusaha untuk melakukan pekerjaan gue dengan baik gitu. Setidaknya nggak bikin masalah gitu. Ya up to bare minimum aja lah. Sampai akhirnya di titik ketika lo udah tahu lo capek, lo akan berhenti sendiri. Nah di titik itu gue pakai tenaga buat oke, gue update CV, gue update skill gue, lagi ada butuh apa nih gitu. Gue masih tetap ngejar buat jadi reporter, tapi endingnya malah lompat ke headhunter. Gue tidak pernah melihat diri gue sebagai HR gitu, sampai di titik yang sekarang ini. Oh iya jadi HR tapi depan kamera, nggak jadi executive producer tapi jadi tamu undangan. Kalau bisa kemana-mana ya kak? Iya bisa kemana-mana. Udah berbeda juga sekarang serba digital dan segala macam gitu-gitu. Jadi gue rasa cita-cita gue terjadi ya. Tapi kalau lo tanya ke Dinar 10 tahun kemarin, 14 tahun lah gitu, dia nggak bakal tahu kalau ini akan kejadian. Jadi at some point gue rasa ada waktunya kita harus terima realita dari kehidupan kita, tapi jangan biarkan mimpi lo mau ngejar apa itu lo abaikan gitu. Dipendem aja nggak apa-apa, tapi kejar lagi nanti pas ada waktunya. Dan gue rasa Tuhan punya rencana yang lebih baiknya dibandingkan rencana kita gitu. Jadi at some point ada waktunya di mana gue ya udahlah, gue let go with the flow aja, tapi I'm giving my best gitu. Penting nggak sih kak adanya work life balance bagi kita? Itu mitos. Apa itu work life balance? HR loh yang ngomong kayak gini. Kok bisa kayak gitu? Gini, ini pengalaman pribadi ya. Gue tau mindfulness, wellness segala macem, ada programnya di HR gitu, work life balance gitu. Ada risetnya juga segala macem gitu. Tapi kita balikin lagi, work life balance itu tidak ada standarnya. Standar orang tuh beda-beda. Gue bisa kerja 12 jam, ada orang yang cuma bisa kerja 2 jam 3 jam, kemudian fokusnya pecah, jeda dulu baru kerja lagi dan lain-lain. Ada orang yang nggak apa-apa kerja sampai 12 jam, ada orang yang cuma bisa kerja 8 jam, sisanya dia mau ngerjain bisnisnya dia dan segala macem gitu. Jadi at some point gue ngerasa kalau work life balance di sisi kantor adalah lo maintain lingkungan kerja yang sehat gitu. Sehat itu dalam arti ya on time ke kantor, on time pulang kalau bisa gitu. Senioritas kita tidak akan denial ya, senioritas itu ada. Betul. Gitu ya. Yang katanya enggak kok kita di sini enggak ada senioritasan, kita flat organization gitu-gitu. Kita gitu. Kita ini aja deh, realitanya aja gitu. Maksudnya gue udah benci sama HR seluruh dunia. Kenapa sih buka-buka ini? Lebih ke program yang dibuat untuk karyawan supaya ibarat kata misalnya dia sakit, dia nggak pusing mau berobat pakai apa ketika duitnya nggak ada. Makanya ada BPJS, makanya ada private medical insurance, makanya ada perusahaan yang cukup berdaya ngasih psikolog ke karyawannya gitu. Karena stres itu pasti. Work life balance nggak berarti nggak ada stres ya dalam hidup ya gitu. Lebih kepada maintainnya supaya semuanya itu balance satu sama lain, dimana kadang-kadang kerjaan yang duluan, kadang-kadang life-nya kamu duluan harus dikedepanin gitu. Kalau gue mau nggak bisa ke kantor karena gue stres, karena gue ngerasa anxiety, nggak mau naik TJ, nggak mau di stasiun Manggarai gitu, bisa nggak ya gue cuti? Oh bisa, karena masih ada jatahnya. Ya oke. Ketika lo ngajuin cuti, lo nggak ditanya mau kemana sih, mau interview ya, sesimpel itu kan, cuti hak kita ya. Benar. Gitu. Jadi ya itu work life balance-nya. Sekedar kayak misalnya kamu WFO nih, WFH nih atau WFC gitu.
nggak disuruh rekam 8 jam ya, harus di depan laptop ya gitu, biar ketahuan ya kamu tuh lagi kerja gitu kan. Waduh. Nah kayak gitu kan termasuk yang menjaga stresnya seseorang itu tetap dalam level yang sehat gitu. Jadi kalau di ibarat kata balance atau nggak akan balance. Ada momen kamu harus ngedepanin kerjaan kamu dulu dan ninggalin apa yang kamu suka, ada momen kamu harus ngedepanin diri kamu dulu bersoal kerjaan gitu. Itu balance-nya Itu gitu. balance. Bukan kayak 50-50, tidak bisa Ferguson. Tidak bisa gitu. Nah, balik lagi tadi kan Karina cerita kalau misalkan zaman sekarang tuh kan udah lebih maju ya, banyak teknologi, tools, AI dan sebagainya. Kakak setuju nggak kalau misalkan AI itu bisa ngegantiin manusia dalam pekerjaan? Enggak. Enggak. Kenapa tuh Kak alasannya? Gini. Bangun IKN deh. Bangun IKN. Bisa nggak itu tukang-tukangnya ganti sama AI? Bener juga. Yang ngaduk semen, yang ini harus gini-gini tuh. Mungkin yang bagian engineer-nya bisa gitu, oh kita butuh adukan sekian ini supaya betonnya sampai 100 tahun ke depan akan baik-baik saja gitu. Itu bisa dibantu sama AI. Tapi yang literally ngerjain kerjaan lama bisa nggak bisa. Nggak bisa, tetap butuh Gitu. manusia. Bener kan? Kerjaan pabrik, gue dulu anak pabrik, belt conveyor, mesin-mesin yang kayak wah kayak canggih-canggih banget ya, kayak di film Terminator deh. Kalau tahu film Terminator, nanti akan ada masa di mana kita diserang mesin segala macam gitu. Itu mesin harus diprogram, harus di maintenance segala macam. Itu masih tetap butuh human touch-nya. Bahkan kayak sesimpel ATS deh, application tracking system. Dia bisa ngedetek data, scan data CV, ngasih persentase bisa. Tapi begitu gua kasih portofolio, dia bisa nggak nilai hasil desainnya kandidat A dan kandidat B itu bagusan mana. Dia cuma akan kasih berdasarkan data yang dia lihat aja. Tapi bisa nggak dia sesuaiin sama taste usernya? Nggak bisa. Taste sama usernya, misalnya anaknya lebih artsy segala macam, ya ini nggak artsy din gitu. Itu kan nggak bisa didetek sama ATS juga gitu. Jadi nggak bisa digantikan, tapi tugas dari teknologi ini adalah dibuat untuk memudahkan kehidupan kita. Jadi at some point kita juga harus mau untuk belajar, embrace ini teknologinya apa sih, gimana cara supaya ini teknologi bikin hidup gue lebih mudah. Kalau bersaing kan ini teknologi yang bikin juga manusia gitu. Itu sih. Berarti paham tools itu tetap jadi syarat ya Kak, kalau misalnya kita mau bertumbuh kembang gitu. Benar. Ininya. Terbuka sama hal baru gitu. Masalah implementasinya oke atau enggak balik lagi gitu. Tapi ada nggak sih Kak persiapan-persiapan lain buat kita bisa dapat kerja selain harus paham tools? Selain paham toolsnya juga hard skillnya juga gitu, kepoin sama ikro ya. Jadi kalau lamar kerjaan tuh lokernya tuh dibaca baik-baik, pekerjaannya tuh apa, dikepoin, tanya ke AI gitu, ini kerjaannya kayak gimana sih, karena kadang-kadang apa yang tertulis itu tidak sesuai dengan dikerjakan. Biasanya lebih panjang yang dikerjain gitu ya, yang ditulisnya cuman kayak survei-nya doang 1-4, gitu. ternyata sampai sini 1-10. Oh, 1-20 pemirsa gitu, gajinya 1 gitu seringnya. Jadi coba dipahami dari industrinya, company-nya segala macem. Ada Google review. Orang tuh sekarang tendensinya nge-share sesuatu. Kalau dia punya bad experience, dia nggak khawatir untuk nge-share itu sosial media. Pakailah itu untuk datanya, kamu kepoin perusahaan ini gimana ya. Kalau diundang interviewnya di Ruko, apakah ini penipuan atau tidak ya? Gitu. Kamu tinggal googling aja tuh udah banyak datanya. Gitu. Kamu ngeliat ke satu perusahaan, terus kalau baca Google reviewnya tuh, gue enak senioritas, ada yang ini enak banget nih kerja di sini gini gitu. Itu kan kamu udah bisa make up your mind kan tentang sesuatu. Nah di situ ibarat kata, jadi selain kita paham teknologi, kita mau kepo juga tentang perusahaan yang mau kita apply. Terus yang ketiga adalah CV itu dibuat untuk dapat interview gitu. Jadi bikin CV yang menggambarkan diri kamu itu akan fit dengan jobnya gitu. Itu first thing first gitu ya. Kemudian pas interview baru jor-joran dan kamu bisa nanya. Itu kan komunikasi dua arah ya gitu. Jadi gua rasa diimbangin aja semuanya. Kamu misalnya anak akunting, kamu gak mau jadi anak akunting, kamu mau jadi sosmed media spesialis gitu kan. Ya udah, baca-baca, lihat webinar yang gratis. Kalau ada uangnya dimodalin, ya ikutan kelas, bootcamp dan segala macem, supaya kamu setidaknya tahu basicnya dulu gitu. At least basicnya dulu deh. Kemudian mentalitinya adalah jangan takut ditolak, karena ditolak itu pasti, diterima itu rezeki. Gini, quote hari ini.
kamu sering banget ditolak dibandingkan diterima satu udah selesai journey-nya gitu kan, tapi ditolaknya kayak ditolak. Pengalaman dari ditolaknya itu gimana cara kita memperbaiki diri gitu Kak? Kadang-kadang yang salah bukan kita, nggak ada yang perlu diperbaikin, karena nolak kandidat itu alasannya tuh banyak, dan banyak yang tidak di-disclose kepada kandidat. Bahkan surat penolakan yang dikirim pun kadang-kadang udah template kan, kadang-kadang nggak terbuka juga biasanya. bener. Dan kalau kamu naik ke HR-nya, ada berapa HR sih yang bakal jelasin? Benar. Gitu, hampir kayak nol deh yang mau jelasin gitu. Kamu ditolak karena gini gitu kan. Semuanya tuh kayak gestur baiknya kalau oke, kamu ditolak, sorry ya, kita move ke kandidat yang lain gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, karena kadang-kadang bukan kamu yang salah gitu. Perusahaan itu ada kuotanya, ada budgetnya gitu, ada preferensi dari usernya yang mungkin tidak ditulis. Mungkin sebenarnya usernya mintanya gender tertentu, tapi itu tidak boleh ditulis di lowongan kerja karena diskriminasi gender misalnya. Akhirnya kamu play aja, kamu merasa cocok, tapi kok ditolak gitu. Kamu juga nggak tahu kan kenapa alasannya. Jadi nggak usah overthinking kenapa ditolak. Begitu ditolak udah move on gitu, move on ke yang lain, cari yang lain gitu. Itu sih menurut gue. Nah sekarang gimana caranya bangun personal branding yang tepat biar kita dapat kerjaan? Pertama, ibarat kata kamu harus aware dulu kamu mau kerja di mana, atau enggak kamu ada ketertarikan di mana. Terus kepoin orang-orang ini brandingnya itu kayak gimana. Misalnya kamu mau kerja jadi copywriter, kamu ceklah di sosmed, di LinkedIn, copywriter itu biasanya brandingnya kayak gimana sih. Kemudian copy paste aja gitu. Tapi jangan ngebandingin pengalaman kamu sama pengalaman copywriter yang jadi ya, karena itu kayak ngebandingin apel mangga. Oh iya, jauh rasa gitu. bentuk kulit beda gitu. Beda. Gitu. Tapi percayalah mereka ini pernah jadi ada di level kamu gitu. Kamu ngelihatnya itu gimana dia membuat branding dia di luar gitu. Apakah dia membedakan sosmed pribadinya dengan sosmed portofolionya? Bisa jadi gitu. Kemudian mereka gaul di mana? Mereka tuh ikut acara apa sih? Ya, mereka itu ngomongin apa sih yang lagi tren? Di mana para copywriter ini ngumpul? Di mana copywriter ini ngopi segala macam? Pasti ada aja kan kayak gitu-gitu, obrolan kayak gitu. Kamu punya temen atau mungkin saudara atau temennya kakak, temennya adik yang jadi copywriter nggak sih? Biasanya mereka kerja di mana sih? Oh kerjanya di sini. Biasanya orang yang kerja di sini tuh sebelumnya kerja di mana? Ngerjain apa? Hiring dari mana? Gitu. Jadi gunakan semua tools yang kamu punya untuk ngepoin gimana orang-orang yang kamu incer kerjaannya itu bangun personal brandingnya mereka. Nah, yang paling umum buat para pencari kerja adalah biasanya LinkedIn. Mereka tuh eksis banget ya. Gitu ya sekarang ya zaman gitu ya. Kayak gini Iya, headshot gitu ya. Kayak headshot keberhasilan. Gitu. I'm ready to start a new opportunity. Iya, gitu pakai blazer gitu-gitu di self photo studio gitu-gitu kan. Ya, gitu. Gak apa-apa kalau mentrenya kayak gitu, ya udah ikutin aja gitu. Itu hype banget kok. Gitu. Apa ya kalau kamu mau kerja di dunia emang ngelihat banget apa yang kamu put di sosial media gitu kan. Terus LinkedIn-nya dilengkapin, kemudian koneksi sama yang lain. Terus sosmednya, kalau kamu merasa sosmed pribadi kamu tidak untuk dicek dan lain-lain, ya udah make it private gitu. Kamu butuh sosmed yang lain untuk membangun branding, bikinlah sosmed yang lain gitu. Biasanya yang lebih ramai kan di second account. First account tuh jaga image aja, pencitraan aja gitu. Abis ikut submit di Bali gitu. Nggak apa-apa. Tapi secondnya beda tuh. Secondnya beda, secondnya kamu susah banget sih kerja. It's okay gitu kan, it's okay, nggak apa-apa gitu. Lagi personal branding itu kan dibuat ya gitu. Ya udah make it you, dan membuat diri kamu itu atraktif untuk kerjaan yang mau kamu apply gitu. Itu. Nah, tadi kan dari segi ini ya Kak, apa internalnya. Nah, dalam segi eksternalnya nih, kan banyak banget nih Kak lowongan-lowongan yang scam. Gimana sih Kak cara ngebedainnya lowongan yang real sama lowongan yang scam? Oke. Gua akan balikin lagi. Jangan males untuk riset perusahaan. Kalau kamu udah ngerasa I'm not buying this gitu. This is too good to be true gitu. This is so shady, fishy gitu-gitu, kayak emang ada ya kerjaan kayak gini. Nah, begitu kamu ya benar, ada instingnya kan, manusia itu ada akal dan juga ada instingnya ya. Kalau kamu udah ngerasa something is off gitu, coba ikutin dulu aja. Kepoin aja gitu. Kepoin data perusahaannya, kepoin di sosmed, di Twitter, di TikTok segala macam gitu. Put the keyword gitu-gitu, baca apa orang tulis segala macam. Biasanya udah seragam tuh. Di WA-nya nggak jelas, bahasanya nggak sopan, HR-nya dan segala macam. Kemudian
Google reviewnya jelek gitu-gitu, beritanya kok pada aneh-aneh gitu. Ini kok pas dicari kalau diundangnya via WA kok get kontaknya nggak ada nama kontaknya, kok kayaknya spam gitu-gitu. Begitu kamu ngerasa itu, nggak deh, ya udah jangan diterusin gitu. Kalau penasaran silakan, tapi kalau kamu rasa kayaknya enggak deh, ya udah. Kadang-kadang insting kita tuh menyelamatkan kita juga. Apalagi kalau misalnya yang dia ngundangnya tuh udah mintain duit ya. Iya tuh Kak. itu. Kan sering banget tuh. Iya, sering Suspicious banget. sih itu. Sepanjang gua kerja, bahkan gua kerja di pabrik juga gitu. Pada saat kamu lagi hiring gitu, nggak ada namanya HR itu minta duit ke kamu, karena semua biaya hiring, mau itu medical check up, mau itu kamu tes psikologi segala macem, itu tuh udah dibayar sama perusahaan. Kamu tinggal bawa diri aja dan tidak dipungut biaya sepeser pun karena budgetnya itu udah ada gitu. Jadi kalau tiba-tiba kamu diundang gitu sama perusahaan besar gitu, yang PDF undangannya itu kok logonya di stretch gitu kan, ada aja tuh logonya di stretch, bilang aneh logonya. Itu udah kelihatan banget. Itu udah kelihatan banget. Ih, gue sebagai HR ya, itu gue kalau bikin surat offering letter ya, itu harus perfect, nggak ada typo, itu logo tuh bagus HD. Gue minta ke anak desain itu, gue nggak mau tahu ini kudu bagus gimana caranya gitu kan ya. Di stretch, terus tulisannya aneh-aneh, dimintain duit untuk kemana, nanti pakai uang kamu dulu, nanti dirembes segala macem. Tidak, Ferguson, itu kamu penipuan ya. Terus minta, oh ya nih uang seragam, gini-gini, seragam yang beliin kantor, kamu cuma diukur doang, kamu tinggal terima jadi gitu. Terus misalnya minta, iya nih duit administrasi gini gitu, ngumpulin gini apa ya, suruh foto KTP megang gini. Serem pinjol untuk itu. Gue tahu data kita udah bocor banyak ya, tapi jangan gampang-gampang lah mau difoto bareng sama KTP gitu ya. Jadi kritis itu perlu ya, karena para penipu ini tahu yang nganggur banyak, dan yang nganggur ini siapa sih yang nggak tergiur diiming-imingin kamu dapat 10 juta cuma jadi talent doang gini talent apa dulu 10 juta gitu, gue disuruh ngapain dapat 10 juta gitu. Jadi harus ada ininya, common sense-nya dan kritisnya gitu. Make sense gak sih ini? Ya emang ada yang kayak gitu, tapi kamu harus mau bertanya, jangan langsung iya, jangan langsung nerimo aja gitu. Ketika disuruh gini, disuruh bayar ini gitu, begitu udah kayak enggak deh gitu. Itu yang pertama. Tapi gunakan Google ya, di riset dulu gitu. Udah undangannya aneh-aneh, udah undangan interviewnya itu di send-nya itu nggak cuman email kamu doang, tapi kayak email satu batch gitu. Itu aja aneh menurut gue. Ada loh kayak gitu, dia undang interview tuh satu batch gitu kan. Terus gue aja supaya menjadi HR, kalau ngundang interview 10 orang, 10 gue kirim email yang beda-beda. Ya copy paste sih emang, tapi kan nggak satu langsung ada semuanya gitu kan. Itu juga aneh gitu, meskipun ada yang kayak gitu. Ini kok ngundang interviewnya di Zoom-nya bareng-bareng ya Kak gitu, 15 orang dengan satu HR, ini maksudnya gimana? Iya, aku pernah lagi Ada gitu. juga yang kayak gitu, ya kan gitu. Terus kamu kan merasa, ini bener gak sih kerjanya? Bener gak? Bener. Beda-beda di satu ruangan itu. Tuh, terus saya, oh gini ya cara. Mungkin ada yang kaget, ada gitu. Diikutin aja prosesnya gitu. Ketika nanti udah dapet, enggak deh, ya udah enggak. Gitu. Itu sih. Nganggur nggak apa-apa, tapi harus hati-hati juga, kritis juga. Pokoknya kalau kamu udah dimintain duit tuh aneh sih. Kalau udah mintain duit pokoknya itu Udah aneh. Red flag. Udah aneh, itu red flag gitu. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak pesan buat Gen Z biar mereka nggak hopeless gitu cari kerjaan, atau pesan-pesan supaya mereka bisa lebih memperbaiki diri biar cepat dapat kerja? Pertama gue tahu nganggur nyari kerja itu stressful banget gitu. Gue tahu ada waktu kita mau ngeluh, ada waktu kita mau nangis, ada waktunya kita mau ya udah ngegalau aja gitu di akun sosmed kita segala macam gitu. Kita desperate dan segala macam gitu. Gue akan bilang realitanya itu tidak akan jauh lebih mudah gitu. Itu akan semakin berat. Waktu belum punya kerjaan, kamu harap kamu punya kerjaan. Begitu udah punya kerjaan, kamu pengen jadi nikah aja deh gue gitu. Udah nikah, janda aja kali ya gitu. Mungkin repot gitu kan ya. Kayak it's not getting better loh at some point. Jadi journey-nya memang harus kayak gitu. Ya, gue tidak akan sugarcoating, itu berat gitu. Kamu akan dapat job offering yang tidak sesuai sama harapan kamu, yang gajinya dikit, yang kerjaannya kok kayaknya pip gitu ya, gak boleh ngomong kasar. Pip banget kerjaannya gitu. Tapi gue butuh kerjaan gitu, jadi kerjain dulu aja segala macam gitu.
pesan gue, apa yang di depan mata jalanin dulu gitu. Nggak ada cara instan masalahnya, kecuali bapak kamu pip ya. Nggak usah cari kerja. Iya. Bisa sore gitu ya. Pip gitu, nggak usah cari kerja gitu kan gitu. Kita yang biasa-biasa aja, kita yang nggak ada backupnya, kita yang bukan pewaris tapi kita ada perintis segala macem gitu. Ini akan painful tapi dijalanin aja gitu. Kalau hari ini terasa berat ya udah dijalanin per jamnya. It's just a bad hour, not a bad day gitu. Kalau ditolak ya udah. Quotes kedua. Iya, quotes kedua. Terus ibarat kata kalau ditolak ya udah, nggak usah dipikirin, nggak usah overthinking, udah let it go, nggak usah di keep gitu. Itu HR juga bakalan lupa kamu namanya siapa gitu. Jadi udah nggak usah dibawa gimana udah gitu. Tapi keep trying gitu. Terus coba ibarat kata kalau main Harvest Moon ya, kalau teman-teman tahu Harvest Moon dulu ngegali gitu kan, gali terus sampai dapat koin gitu kan. Nah itu prosesnya tuh gini, dan ini akan draining gitu. Jadi menurut gue coba temukan support system yang baik, yang kalian tuh saling nyemangatin, saling kayak ya ini berat, iya ini berat, nggak yang iya ini berat tapi kita harus bisa gitu, enggak juga gitu. Kalau emang mau sedih ya udah sedih aja, mau capek hari ini nggak mau okay not to be okay. It's not okay to be, iya benar, not okay. It's okay not to be okay. It's okay Not to be okay. gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti ada waktunya kamu dapat job offering kok gitu. Kalau kamu nggak dapat job offering, at some point kamu akan make up your mind dan kayak gue bisnis aja deh, ya udah gitu. Kayak gue jadi entrepreneur aja deh, nggak ada modalnya, minjem dulu kali ya udah gitu. Yang penting ketika kamu menjalani sesuatu, do it your best gitu. Kalau capek pause dulu gitu. Kalau misalnya sakit ya udah sembuhin dulu gitu. Ibarat kata hidup itu masih panjang ya, tapi capek itu pasti, bosen, stres itu pasti. Itu bukan sesuatu yang bisa lo hindari kok. Bahkan presidennya gue rasa ada stresnya gitu kan, ada kurusnya, ada gemuknya segala macam. Jadi jalanin aja gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika interview, mentalitinya you are the best. Gak usah ngeliat yang lain, gak usah ngebandingin diri kamu sama yang lain. Udah pakai kacamata kuda aja gitu. Just give your best. Udah interview, udah medical check up, udah psikotes, udah lupain, move ke yang lain, kerjain yang lain gitu. Begitu dapat offering, dipertimbangkan baik-baik, gajinya, kerjaannya, jaraknya, harus ngerantau kah, segala macam gitu. Sebelum menolak dipertimbangkan dulu dengan baik-baik. Sebelum menerima dicek lagi apakah ini sesuai dengan kebutuhan kamu, apakah at some point kamu harus berhemat segala macam gitu. Jangan reaktif gitu kalau bisa gitu, take it slow gitu. Ya, gue tahu seneng tapi jangan langsung diain gitu. Kalau misalnya di request macem-macem sama yang ngasih kerjaan terus suruh foto aneh-aneh gitu, ups, Pernah kak? Ada yang kayak gitu? Kan pernah ada kasusnya kan di LinkedIn. Oh, yang tentang Hiring sekretaris. sekretaris. Ya, Ya. aku tahu cerita itu kak, aku tahu cerita Gitu. itu. Nah itu juga kamu juga, kita harus sadar juga, bukan berarti gue pengangguran terus lu bisa ngeremehin gue gitu. Gue tetap manusia men gitu, jangan gitulah Bray gitu. Jadi tetap dijaga juga kamunya sendiri gitu. Gue yakin at some point kita akan ngerjain sesuatu, entah itu jadi karyawan, entah itu jadi pengusaha gitu. Tapi either way dijalanin aja sehari demi sehari gitu. Ini berat tapi kan kita bareng-bareng. Oke Kak, tadi kan kita udah ngobrolin panjang lebar ya, dari Gen Z iya, pekerjaan iya, tips and trick, pokoknya semuanya deh. Makasih ya Kak udah mampir ke sini. Semoga nggak kapok buat main-main ke sini. Butuh full time. Host full time. Bisa kali ya kita collab lain kali. Bisa kita kalau lagi deket kok 20 menit. Iya, di satu ruangan serangnya. Oke, mungkin segitu dulu aja. Thank you for watching this episode. Bye bye.